warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Tarisya Indah Priyanti dengan NIM 0306231037 dari kelas PGMI 2 Stambuk 2023. Nah, izinkan saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendiskusikan materi kepalang merahan tentang pertolongan pertama. Nah, baiklah teman-teman, pengertian pertolongan pertama yaitu memberi pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, mengapa pertolongan pertama itu penting? Karena bertujuan menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, dan memberikan rasa nyaman untuk penyembuhan yang lebih cepat. Nah, bagaimana penanganan medis dasar? Tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan pertolongan pertama, kita harus sudah mendapatkan persetujuan yang secara normal atau secara sadar dari korban itu sendiri. Selanjutnya, seorang penolong pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Yang kedua, menjangkau penderita. Yang ketiga, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan segera. Yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan penderita. Yang keenam, membantu penolong yang lain. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan medis penderita. Yang kedelapan, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, teman-teman, untuk melakukan pertolongan pertama, kita harus memahami anatomi faal dasar. Anatomi adalah ilmu bagian tubuh dalam kita, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Sedangkan ilmu faal yaitu ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh, yang disebut dengan fisiologi. Nah, teman-teman, yang harus kita pahami untuk melakukan pertolongan pertama yaitu memahami anatomi faal dasar. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama sistem pernapasan, yang kedua sistem peredaran darah, yang ketiga sistem saraf, yang keempat sistem otot, yang kelima sistem rangka, yang keenam sistem pencernaan, yang ketujuh sistem kemih, yang kedelapan sistem kelenjar buntu, yang kesembilan kulit, yang ke-10 panca indera, dan yang terakhir sistem reproduksi. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan pertama kali saat melihat korban kecelakaan? Nah, ada beberapa aspek yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menilai keadaan di sekitar. Yang kedua, kita harus melakukan penilaian dini seperti mengecek keadaan korban. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik korban. Nah, yang keempat, kita memeriksa denyut nadi korban. Yang kelima, kita memeriksa pernapasan korban. Yang keenam, memeriksa suhu tubuh korban. Yang ketujuh, kita akan memeriksa riwayat korban. Yang kedelapan, kita melakukan pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya, yang terakhir, kita melapor ke instansi kesehatan yang lebih lengkap terdekat di sekitar kejadian kecelakaan. Nah, teman-teman yang ingin melakukan pertolongan pertama, kita harus mempersiapkan beberapa alat yang harus kita bawa untuk menolong korban. Yang pertama, kita harus membawa sarung tangan lateks. Yang kedua, masker penolong. Yang ketiga, kacamata pelindung. Nah, selain itu, kita harus, kalau bisa, kita harus memakai APD atau pakaian untuk pakaian yang steril untuk menolong korban. Kita juga memerlukan beberapa peralatan seperti yang pertama, kasa steril, yang kedua, pembalut gulung atau perban, yang ketiga, pembalut perekat atau plester, yang keempat, gunting pembalut, yang kelima, bidai, yang keenam, pinset, yang ketujuh, senter, dan yang terakhir, selimut. Baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya mengenai pertolongan pertama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.